Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi: merubah dari karakter buruk menjadi baik dengan kuasa Injil. Karisma merubah seseorang menjadi naik daun dalam seketika, tapi untuk mempertahankan supaya menjadi langgeng adalah karakter. Oleh karena itu, karakter ini harus dirubah dengan kuasa Injil, the power of the gospel. Mengapa dengan kuasa Injil? Karena dosa ini telah meracuni manusia sejak Adam dan Hawa hingga sekarang, sehingga manusia diperbudak oleh dosa. Ya, di tengah dunia ini ada dua kuasa, satu kuasa Tuhan dan satu kuasa iblis. Kuasa iblis adalah ingin memisahkan antara manusia dengan Tuhan sejauh-jauhnya dan merusak, bahkan membunuh manusia. Tapi kuasa Tuhan adalah ingin menghubungkan kembali manusia dengan Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa dengan kuasa Injil. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saleh ini bicara tentang moral, saudara, bicara tentang kompas moral, oleh pengenalan kita akan Yesus Kristus yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, saudara yang kasih dalam Kristus. Itulah Puni merasa terbeban, saudara, bagi orang-orang yang memiliki karakter kurang baik dalam keluarga. Sering KDRT, sering marah, sering emosional, anak melawan orang tua, suami emosional, istri tidak melayani dengan baik. Nah, itu adalah karakter yang kurang baik, saudara. Bagaimana cara merubahnya? Puni terbeban dengan kuasa Injil, saudara, sehingga dia hidupnya dirubah dari keluarga yang berantakan menjadi keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang mengasihi Tuhan. Dan dalam dunia bisnis juga para usahawan, ya, bagaimana mencari pelanggan sebanyak-banyaknya supaya dihormati dengan cara karakter, saudara. Karakter membuat seseorang bisa langgeng, ya. Keteladanan membuat seseorang dihormati orang lain. Itulah visi utama dari Puni, adalah merubah dari karakter buruk menjadi baik dengan kuasa Injil. Nah, sekarang misi: merubah dari identitas lama menjadi identitas baru. Saudara yang kasih dalam Kristus, murid-murid Kristus di dalam memberitakan Injil bukan melalui perbuatan baik dulu, saudara. Ya, perbuatan baik tidak bisa merubah karakter identitas lama menjadi identitas baru. Perbuatan baik memang perlu, tetapi yang bisa merubah dari identitas lama, manusia lama menjadi manusia baru adalah dengan kuasa Injil. Ya, Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya. Manusia lama, nafsunya yang menyesatkan, ketamakan, kerakusan, saudara. Terus fokus kepada percaya diri, pencapaian, sehingga menjadi orang top, menjadi orang makmur, menjadi orang kaya raya. Itu boleh-boleh saja, saudara. Tapi apakah saudara bahagia? Apakah saudara hampa hidupnya? Ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, saudara. Jadi identitas lama kita robah menjadi identitas baru. Syaratnya apa, saudara? Identitas lama itu adalah, saya terangkan dulu ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan tadi, ketamakan, kerasukan, ya,
Saudara lihat orang ingin beli mobil satu, kurang lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai puluhan. Bahkan ibu-ibu beli tas sampai puluhan juga, sampai ratusan. Nah, itu ketamakan, ya. Di dalam Roma 10 ayat 10 sampai 12 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara yang kasih dalam Kristus, Lewis Medes membuktikan, saudara. Dia berkata, bayangkan sebuah masyarakat di mana tidak ada seorang pun yang mempercayai orang lain untuk menepati janji, di mana setiap berbohong kepada kebiasaan, di mana setiap guru dicurigai sebagai penipu akademis dan setiap pendeta sebagai penipu moral, di mana kontrak tidak pernah diharapkan untuk ditepati. Tidak ada mitra bisnis yang dapat membuat keputusan dengan keyakinan bahwa ia memiliki tahta yang benar. Hidup akan menjadi brutal. Tanpa kepercayaan kita berubah dan komunitas menjadi gerombolan, dari masyarakat menjadi geng. Saudara yang kasih dalam Kristus, saudara ingin bukti, ya, andai kata saudara kenal baru seorang pria dari Jakarta melalui Facebook dengan kenalan seorang wanita dari Medan. Suatu ketika bertemu di Jakarta, pinjam uang seorang pria ini untuk diputarkan, memohon kepada wanita semacam investasi. Bolehkah saya di segala macam, pokoknya saya kasih pengembalian jadi 50%, 15 juta sebulan. Baru kenal saudara, dan tanpa jaminan, wanita itu pasti membalas, tidak mau, saya baru kenal kamu, belum apa-apa sudah mau pinjam 10 juta. Dan saudara juga lihat di mana-mana di Pegadaian, kalau nggak ada jaminan saudara, tidak mungkin saudara dikasih uang pinjaman. Ini menandakan bahwa sebuah masyarakat di mana tidak ada seorang pun yang mempercayai orang lain untuk menepati janjinya, ya. Jadi dengan harus ada satu jaminan. Itulah yang disebut identitas lama, ya. Orang-orang yang dicemari dosa sejak Adam dan Hawa ada. Nah, sekarang saudara yang kasih dalam Kristus, identitas baru. Bagaimana caranya? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. John Canfield berkata, bukan karena kita menjadi benar lalu diadopsi sebagai anak, tetapi karena kita telah diadopsi di dalam Kristus, maka kita dijadikan benar, saudara. Jadi syarat untuk memperoleh identitas baru adalah kita harus menjadi anak-anak Tuhan, diadopsi di dalam Kristus, saudara. Dan jika kita adalah anak, Roma 8 ayat 17, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan berimanya bersama-sama dengan Kristus. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, saudara yang kasih dalam Kristus. Itulah yang disebut identitas baru, hidup dipimpin roh, ya. Dan dia menyalibkan keinginan daging, mengalahkan keinginan daging, berani menolak dosa dan segala hawa nafsu, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus di kayu salib. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 juga syarat identitas baru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah saudara jaminan keselamatan kita setelah kematian di dunia ini, menuju hidup yang kekal, memperoleh identitas baru. Nah, selanjutnya setelah kita menerima keselamatan, Paulus berkata di dalam Filipi 2 ayat 12,
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Jadi dikerjakan saudara keselamatan. Ya. Yang pertama, setelah diselamatkan kita dipanggil untuk komitmen saudara, melayani Tuhan. Bukan mundur, tapi terus maju melayani Tuhan secara rohani. Di dalam Yohanes 17 ayat 4, Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau," engkau di sini Bapa, "di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau Bapa berikan kepadaku untuk melakukannya." Bayangkan saudara yang kasih dalam Kristus, Allah Bapa begitu kasih kepada manusia sejak Adam jatuh dan dosa. Dia tidak dihukum. Dia ingin mengembalikan Adam dan Hawa, manusia-manusia keturunan Adam dan Hawa, kembali menjadi serupa, segambar dengan Allah, yaitu mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya, dia akan menjadi serupa Kristus. Dan Yesus berjanji komitmen menyelesaikan tugasnya sampai dia mati di kayu salib, ya, meninggal, sampai dia berkata, "Tetelestai, tugas saya selesai." Dan pada hari ketiga dia bangkit. Bayangkan, tugasnya begitu berat, tapi Tuhan Yesus menyelesaikan. Di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 4, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bayangkan saudara, waktu dia disalib di antara dua penjahat besar, yang satu mengolok-olok, "Jikalau kamu adalah Tuhan, kenapa kamu tidak bisa membela dirimu sendiri?" Coba bayangkan, hinaan datang tapi tetap Yesus mengampuni saudara. Bayangkan, tidak emosional. Nah, itulah tugas yang dia selesaikan sampai mati. Ayat 4, "Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah." Bayangkan saudara, ya, dia yang tidak berdosa, dia tidak bercacat celah, menanggung penyakit-penyakit kita, ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas, padahal dia rela saudara, demi saya dan saudara, supaya beroleh keselamatan di sorga pada saat kematian di dunia ini. Dan ayat 5, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Itulah karya salib Yesus Kristus di Golgota saudara. Dia adalah turun dari sorga, inkarnasi menjadi manusia, lahir dari anak perawan Maria, ya, besar, dan selama 3,5 tahun melayani di dunia dengan tugas menyelesaikan sampai kematiannya. Demi siapa? Demi manusia, demi kita dan saudara, supaya dosa-dosa kita ditebus, diampuni, dan beroleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22, "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Saudara, bayangkan, ya, setelah Adam mati dalam dosa, dan setelah kita percaya kepada Kristus, membangun hubungan dengan Kristus, maka kita akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, ya. Setelah diselamatkan, kita dipanggil untuk berbuah saudara, ya, bermegah, memberitakan firman Tuhan. Bermegah ini dalam kata lainnya disebut excellent saudara, artinya luar biasa, artinya di atas rata-rata, artinya
menghasilkan buah yang banyak, berprestasi, ya, bermegah, memberitakan firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, yaitu dengan kuasa Injil, saudara. Ya, dosa tidak bisa ditegur hanya dengan perkataan biasa, tapi dengan kuasa Injil, dengan firman Tuhan. Dia berkuasa, Roh Kudus akan menaungi saudara, sehingga saudara bisa berubah hidupnya. Yang kedua adalah bermegah mengenal Tuhan. Di dalam Yeremia 9 ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, atau ginos, mengenal Tuhan, ya, mengerti tentang kehendak Tuhan. Apa? Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan memberikan akan kasih setianya yang mencintai kita, ya. Dulunya kita orang berdosa, ditebus dengan darah Kristus, ya, dikasihani sehingga kita pulih menjadi identitas baru, menjadi orang lahir baru, diberikan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Bayangkan saudara, kalau dunia dikuasai oleh orang-orang yang hukum rimba, yang kuat yang menang, yang lemah yang kalah, bahaya. Oleh karena itu Tuhan memberikan kasih-Nya saudara, yang setia dan menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi ini. Bermegah mengenal Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5. Ini saudara yang kasih dalam Kristus. Dalam posisi jemaat di Makedonia sangat miskin sekali, menderita saudara. Tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena di dalam dirinya ada kuasa Injil, kuasa Roh Kudus yang merubah hidupnya, tidak bersungut-sungut lagi. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bayangkan, sudah miskin, sudah memberikan hartanya, dan ingin melayani saudara. Coba bayangkan, tidak tinggal diam, tidak menjadi penonton. Inilah jemaat Makedonia, luar biasa. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bayangkan, dalam situasi apapun juga, ya, keadaan miskin, tetap sukacita. Bayangkan saudara, kalau saudara mempunyai jemaat seperti jemaat Makedonia, atau mempunyai teamwork dalam organisasi kekristenan seperti jemaat Makedonia, paling enak saudara. Saya mau menjadi gembala sidangnya. Udah happy semuanya, dalam keadaan apa juga dia bergembira, bersukacita, bahkan memberi saudara. Bayangan, dalam kekurangan, bukan tunggu kaya dulu, dalam kekurangan memberi. Inilah yang disebut kuasa Injil, the power of the gospel, yang merubah karakter seseorang dari kurang baik menjadi baik, dari pelik menjadi memberi saudara. Itulah saudara, saudara ingin berubah dari identitas lama menjadi identitas baru, datanglah ke Puni. Puni akan memberikan solusi saudara. Ya. Yang terakhir, Joel Abakar berkata, visi tanpa tindakan hanyalah mimpi, tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi yang disertai tindakan dapat mengubah dunia. Mari kita bersama-sama teamwork Puni untuk membuka chapter-chapter baru dengan tujuan
satu visi yang mulia, merubah karakter yang buruk menjadi karakter baik dengan kuasa Injil. Ya, saudara lihat visi itu begitu dahsyat. Kolonel Harlan David Sander, founder KFC, usia 65 tahun, memulai memasarkan resepnya dan menghadapi penolakan sebanyak 1009 kali. Bayangan, baru ke 1010 kalinya berhasil. Kalau saya kasih ilustrasi, visi itu seperti bundaran, ya, kita memanah, meleset lagi, tapi tetap kita fokus kepada visi, yaitu mencari presiden-presiden chapter untuk membuka di wilayah masing-masing, terutama 10 provinsi kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Balikpapan, ya, Palangkaraya, terus Pekanbaru, Manado, Makassar. Walaupun pelan-pelan saudara, ya, meleset, tetap kita fokus, meleset, kita tetap fokus sampai ribuan kali, minimal kita berhasil saudara. Tapi kalau saudara tidak mempunyai visi, saudara menutup diri, introvert, saudara tidak membangun komunitas, saudara tidak bisa berbuat banyak dan tidak akan berbuah. Dan Alkitab mengatakan di kitab Wahyu, jikalau kamu suam-suam kuku, tidak panas tidak dingin, atau disebut stagnan, maka akan aku muntahkan. Marilah kita bangkit saudara, komitmen, ya, menyelesaikan tugas amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 sampai selesai. Jangan sampai kita mundur secara rohani, kita maju untuk menyelesaikannya. Demikianlah visi dan misi PUNI.